Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Saudara-saudaraku, teman-temanku dimanapun Anda berada, semoga kita selalu diberi kesehatan, diberi kenikmatan, tentunya selalu diberi kekuatan untuk selalu menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Video kali ini saya juga akan membacakan kiriman lagi-lagi kiriman. Dari mana datangnya kiriman tersebut? Ini datangnya yang dari kemarin. Yang kemarin maksudnya mengirimkan tulisan yang berjudul Meluruskan Kiai Imamuddin Utsman, yang dimana setelah ada tulisan dari Gus Lutfi atau Kiai Haji Lutfi Rahman, masih ada bantahan dari netizen atau dari pihak manapun yang membantah kalau kitab yang dikeluarkan atau tulisan yang dikeluarkan oleh Gus Lutfi itu bukan dari abad-abad yang kesini, itu bukan. Maka dari itu Gus Lutfi mengirimkan lagi kitab-kitab yang dikirimkan oleh para netizen atau terutama oleh Kiai Imamuddin Utsman, kitab abad 4 Hijriah. Baik, langsung saja saya bacakan Gus kiriman sampean. Kiriman ini jenengan langsung saya bacakan. Gus Lutfi, kitab nasab yang diinginkan Imamuddin Utsman, kitab abad 4 Hijriah. Ini dia kitabnya. Kelihatan ya teman-teman. Nama kitabnya Abnaul Imam fi Misri Wasyam Al-Hasan wal Husain. Ini nama kitabnya. Senin 10 April 2023. Kitab nasab yang diinginkan Imamuddin Utsman, kitab abad 4 Hijriah, oleh Muhammad Lutfi Rahman yang biasa kami panggil Gus Lutfi. Beliau juga bukan orang sembarangan, bukan santri sembarangan. Beliau pengasuh Pondok Pesantren Al-Ansori Purworejo, Jawa Tengah. Beliau juga alumni dari Hadramut dari Yaman, yaitu negerinya para wali, negerinya para habaib. Insya Allah keilmuannya juga sudah tidak diragukan lagi. Baik, akan saya bacakan. Setelah kami membuat tulisan untuk meluruskan seorang kiai dari Banten yang mau mencoba menolak nasab habaib dari keturunan Said Alwi Ubaidillah, ternyata beliau masih berusaha menentang dengan membuat tulisan baru yang intinya tidak berkenan jika kitab nasab yang dihadirkan adalah kitab nasab yang ditulis jauh dari masa kehidupan Said Alwi bin Ubaidillah. Penulis ngeyel minta kitab nasab abad yang lebih awal atau yang dekat masa kehidupannya dengan Said Ubaidillah bin Ahmad. Mungkin karena beliau penulis terlanjur penasaran, maka baiklah akan kami sodorkan kitab nasab yang ditulis oleh ulama yang wafat di tahun 478 Hijriah. Sayyid Ubaidillah bin Ahmad sendiri menurut biografi dan manaqib beliau wafat pada tahun 383 Hijriah pada usia 93 tahun. Ulama yang menulis kitab nasab tersebut adalah Syekh Yahya bin Muhammad bin Al-Qasim bin Muhammad bin Tabataba Al-Alawi Abi Al-Muammar. Beliau terkenal dengan nama Ibnu Tabataba, yang menurut biografi meninggal pada tahun 478 Hijriah. Untuk tanggal lahirnya tidak diketahui, tapi jelas sangat kemungkinan bisa diperkirakan kalau umur beliau dimisalkan 60-an tahun, maka dekat sekali dengan tahun wafat Said Ubaidillah bin Ahmad. Kitab beliau bernama Abnaul Imam fil Misri Wasyami Al-Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma, yaitu anak-anak Al-Imam Ali bin Abi Thalib di Mesir dan Syam dari keturunan Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma.
Dalam kitab beliau halaman 176 dalam judul di sini yang diterangkan bahwa anak dan putra keturunan dari Said Ahmad bin Isa Al-Muhajir yang ada di Hadramut, Yaman dan negara Islam yang lain banyak sekali. Di antaranya anak-anaknya ada yang bernama Said Abdullah bin Ahmad. Sebagaimana sudah masyhur bahwa Said Abdullah menamai dirinya Ubaidillah karena sangat tawaduk kepada Allah. Sudah kami jelaskan dalam tulisan kami sebelumnya, yang artinya tetapi keturunan Said Isa bin Muhammad dari anaknya Ahmad bin Isa yang terkenal dengan nama Al-Muhajir banyak sekali di Hadramut dan sebagian negara muslimin yang lain. Beliau mempunyai 4 anak, yaitu Muhammad bin Ahmad, Abdullah bin Ahmad, Ali bin Ahmad, dan Husain bin Ahmad. Yang kami tulis tebal adalah beliau Said Ubaidillah bin Ahmad yang mempunyai nama lahir Abdullah dan menamai dirinya Ubaidillah. Kata penutup, sekiranya sudah jelas seperti matahari dalam masalah ini, maka kami meminta dengan tulus kepada Kiai Imamuddin Utsman dan para pendukungnya untuk berhenti membahas polemik ini. Sebagai orang yang dianggap ulama, marilah kita melakukan hal lain yang lebih manfaat untuk Islam dan kaum muslimin daripada sekedar meributkan nasab. Wallahul musta'an. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ini ya teman-teman dan saudara-saudaraku, di sini saya hanya bersifat menerima kiriman dan lalu membacakannya. Yang saya permasalahkan, bukan permasalahkan, yang masih bikin saya bingung adalah pembuktian secara ilmiah atau secara DNA. Yang ingin saya pertanyakan dan yang saya ketahui, sepengetahuan saya, tes DNA itu biasanya kalau seumpama saya dites DNA, itu berarti tes DNA saya disamakan dengan orang tua saya, yaitu bapak kandung saya. Nah, ini yang saya ingin tahu. Yang dimaksud diminta tes DNA secara ilmiah atau mengetahui nasab secara ilmiah itu yang seperti apa? Apakah dari seorang Habib A itu tes DNA-nya langsung kepada orang tuanya tersebut, bapaknya tersebut, atau minta tes DNA-nya terus disambungkan kepada DNA Rasulullah? Itu yang dimaksud yang seperti apa? Mohon penjelasannya. Jadi ya kalau memang minta seperti itu, ya lebih baik siapapun, oknum siapapun Anda, saya tidak akan menyebut salah satu orang. Siapapun yang menginginkan tes DNA tersebut, datanglah ke Habib yang panjenengan kira itu palsu. Datangi, diajak silaturahim, diajak ngobrol, terus diminta, ayo kita tes DNA. Kalau pancen sampean Habib gitu, jadi datangi, disoani, diajak ngobrol baik-baik, ditanya, kalau memang sampean Habib, saya mau tes DNA secara ilmiah. Daripada panjenengan itu yuk ngomong di medsos yang akhirnya membuat opini tidak baik kepada masyarakat. Masyarakat awam seperti saya akhirnya membuat opini tersendiri, tergiring opini tersebut yang akhirnya ternyata Habib itu yang ada di Indonesia belum tentu benarnya. Itu kan akhirnya seperti itu. Dan yang saya tidak mau, dengan adanya narasi-narasi tersebut, banyak orang-orang awam yang tidak mempunyai akhlak, tidak mempunyai adab, akhirnya mencaci maki para habaib, akhirnya menghina habaib, mengkucilkan habaib. Bahkan nun sewu, mungkin dengan narasi-narasi seperti itu, bukan hanya orang bertindak tidak akhlak, tapi orang tersebut bahkan berani untuk berbuat yang di luar nalar manusia biasa. Baru kejadian kemarin di Kebumen tepatnya, ada Habib sepuh yaitu Habib Hasan Lutfi Al-Attas, dibacok kepalanya, kakinya, tangannya,
Itu karena apa? Karena kebencian. Saya mohon jangan seperti itulah. Ayo kita bangun narasi-narasi yang baik. Kalau memang sampean nggak suka dengan salah satu Habib, kalau memang sampean tidak suka dengan salah satu Habib, datangi, beri nasihat. Jangan semua habaib itu dikepiak uyak, itu enggak, jangan seperti itu. Ayo datangi. Karena kami enggak mau orang-orang awam tergiring oleh opini-opini sampean. Kebumen sudah ada seorang Baidowi berani pada habaib, berbicara tidak baik di medsos, menghina habaib, mencaci maki habaib. Itu karena apa? Karena ada orang di atas yang dianggap orang punya pengaruh, sudah memberikan statement seperti ini yang akhirnya menggiring opini pada masyarakat awam untuk berani kepada habaib, untuk tidak percaya dengan yang adanya habaib. Saya mohon dengan sangat, tolong hentikan semua ini. Ayo duduk bareng bersama habaib, klarifikasi dengan baik, tabayun dengan baik. Kalau memang Habib itu tidak baik, katakan di depannya, Habib tolong sampai ini seperti ini nggak baik. Allah ya Allah, astagfirullahaladzim. Baru kemarin sudah ada korban Habib Sepuh, pimpinan Majelis Sholawat Mahaki di Kebumen, dibacok. Siapa yang bertanggung jawab kalau seperti itu? Hah? Ayo, ya Allah, astagfirullahaladzim. Masya Allah. Baiklah, teman-teman, saudara-saudara, baik yang pro atau yang kontra terhadap Habib ini, Habib itu, ayo sudahi semuanya. Jangan pernah dengarkan statement, narasi-narasi yang tidak baik. Ayo, kita sudah percaya terhadap satu kiai yang mengatakan bahwa Habib itu ada. Ayo percaya. Baik Habib itu dari ormas mana, ayo kita jaga. Kita backup mereka. Jangan sampai kejadian seperti di Kebumen. Habib Hasan Lutfi Al-Atas sampai dibacok kepalanya, miris, nangis saya. Sampai ada Habib di seperti itu. Bahkan oknumnya diketahui katanya orang gila lagi. Allah, astagfirullah. Sudah ya Allah. Mungkin hanya itu saja. Saya mohon kepada siapapun panjenengan, Kiai, Gus, Habib, ayo jangan buat narasi-narasi yang tidak baik. Sudahi perselisihan ini, sudahi semuanya ini. Itu saja yang saya minta dari panjenengan, para kiai, para gus, para habaib yang punya power, punya kekuatan. Sudahi semua ini. Saya bukan orang pinter, saya cuma orang awam. Tapi saya miris melihat statement di YouTube seperti itu, di medsos seperti itu. Ayo sudahi. Barang-barang kita sesama muslim, jangan mau diadu domba. Kenapa mereka melakukan seperti ini? Karena mereka tahu kekuatan Islam, yang dimana kalau mereka mengangkat senjata, mereka tidak akan mempan, tidak akan bisa untuk mengalahkan Islam, kekuatan Islam, Masya Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Maka dengan cara inilah mereka untuk merusak Islam. Mereka adu domba antara ulama dengan ulama, kiai dengan kiai, habaib dengan habaib. Mereka adu domba mereka. Sampai ke bawah, orang kalangan seperti saya, orang awam akhirnya mengikut. Sudah teman-teman, saudara-saudara, hanya itu yang saya inginkan. Saya berharap Al-Fakir, berharap ayo kita bersatu. Ukhuwah Islamiyah kita kuatkan kembali. Kita jaga para habaib kita jaga ulama kita jaga kiai kita.
untuk mereka tetap mensiarkan, mendakwahkan agama Islam dan selalu membimbing kami, khususnya saya Al-Fakir, agar benar-benar mengikuti ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan siapa? Yaitu jalan para keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kesalahan hanya datang dari saya, kebenaran datangnya dari Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.